Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Eki Yuni Kartika, dan teman saya, Devanda Arga Windastiana dan Ayu Sulistiawati akan menjelaskan tentang rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian rekrutmen. Rekrutmen merupakan bagian penting pada pengadaan karyawan. Jika rekrutmen dilakukan dengan cara yang baik, maka akan sangat banyak pelamar yang akan memasukkan lamarannya. Sehingga dengan jumlah pelamar yang banyak, peluang mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan juga semakin besar. Sehingga dengan rekrutmen yang dilakukan secara baik, perusahaan akan memilih karyawan terbaik dari yang terbaik. Dalam proses rekrutmen terdiri dari 2 fase. Yang pertama, untuk memonitor perubahan lingkungan dan organisasi yang menimbulkan kebutuhan sumber daya manusia baru dan menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang harus diisi dari tipe-tipe pelamar yang diperlukan. Yang kedua, untuk menyebarluaskan kepada pelamar yang potensial bahwa ada lowongan pekerjaan, sehingga menarik pelamar yang bersangkutan dan menyisihkan pelamar yang kurang memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Yang kedua, ada tujuan, prinsip, dan model rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan rekrutmen. Rekrutmen bertujuan menyediakan sekumpulan kandidat tenaga kerja yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi, wawasan, nilai, dan nilai perusahaan. Selain itu juga untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Rekrutmen juga bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan serta memenuhi tanggung jawab perusahaan dengan upaya menciptakan tenaga kerja. Yang kedua ada prinsip-prinsip rekrutmen. Dalam rekrutmen ada beberapa prinsip. Yang pertama, menyesuaikan mutu calon tenaga kerja yang akan diproses terhadap kebutuhan perusahaan. Yang kedua, menyesuaikan banyaknya karyawan yang diperlukan dengan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, meminimalisir biaya yang diperlukan. Yang keempat, perencanaan dan hasil keputusan yang strategis tentang perekrutan. Yang kelima, mekanisme yang fleksibel. Yang terakhir ada kebijakan-kebijakan. Yang ketiga yaitu metode rekrutmen. Dalam metode rekrutmen sama seperti prinsip rekrutmen ada beberapa poin. Poin pertama yaitu informasi yang disajikan benar-benar memberikan informasi yang jelas tentang nama perusahaan, bidang usaha, posisi yang ditawarkan, dan lain-lain. Yang kedua ada format lamaran dibuat menarik dan menunjukkan kesan yang baik. Yang selanjutnya pemilihan media untuk membuat lowongan kerja sesuai dengan kebutuhan media yang bersangkutan. Yang keempat, menampilkan browser di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan yang memiliki kualitas dan reputasi tinggi. Yang terakhir, waktu yang diberikan jangan terlalu singkat sehingga mampu memaksimalkan jumlah pelamar, misalnya 1 minggu atau 10 hari. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di poin C kita bicara tentang media perekrutan atau media rekrutmen sumber daya manusia. Tentunya setelah kita berbicara tentang media rekrutmen, yang dinamakan media itu adalah salah satu sarana untuk menyampaikan sebuah informasi dan juga salah satu sarana untuk menyampaikan secara instan maupun dengan cara mudah. Adapun beberapa media yang digunakan untuk rekrutmen sumber daya manusia dari perusahaan-perusahaan atau organisasi ada 7 poin. Bisa dilihat. Untuk yang pertama, iklan. Nah, iklan di sini bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu iklan secara virtual dan iklan secara langsung atau bisa dikatakan dengan media cetak. Dan juga contohnya untuk iklan sendiri yang di media virtual itu bisa di website atau di laman-laman iklan di website orang lain pun bisa. Kalau di offline atau secara langsung kita bisa temukan iklan di pamflet ataupun
surat kabar yang beredar seperti koran, itu juga banyak yang mencantumkan lowongan pekerjaan. Baik, yang kedua yaitu badan-badan penyalur ketenaga kerjaan, itu seperti pelatihan kerja atau PLK itu bisa. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Nah, untuk lembaga pendidikan di sini kita bisa terfokus pada sekolah-sekolah jurusan seperti teknik mesin dan lain sebagainya. Itu bisa kita temukan biasanya di SMK, terkhususnya seperti itu. Yang ketiga, yang keempat maksud saya itu organisasi profesi. Yang kelima, rekomendasi karyawan. Rekomendasi karyawan di sini bisa dari karyawan yang sudah bekerja itu melihat atau mengetahui temannya berpotensi dalam bidang pekerjaan yang sudah dia alami, dan dia merekomendasikan ke atasan untuk merekrut sebagai karyawan. Tentunya banyak pertimbangan sehingga karyawan tersebut bisa merekomendasikan seorang tersebut. Baik, yang keenam yaitu nepotisme. Nepotisme di sini adalah sebuah sistem kekeluargaan. Jadi karyawan di sini tidak mengacu pada keahlian, tapi mengacu pada keturunan. Jadi sistem ini diberlakukan itu terkhususnya untuk kekeluargaan. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus untuk menjadi karyawan di sini, hanya silsilah keluarga langsung bisa menjadi karyawan. Yang ketujuh yaitu open house. Baik, selanjutnya kita masuk ke sumber rekrutmen sumber daya manusia. Dari materi yang tadi, terus kita masuk ke poin D yaitu sumber rekrutmen, itu saling berkaitan. Untuk yang sumber rekrutmen di sini lebih dijelaskan lagi terkait beberapa poin yang sudah saya sebutkan di awal. Sumber-sumber rekrutmen adalah pelamar langsung, lamaran tertulis, dan juga lamaran berdasarkan informasi orang lain, jalur iklan, perusahaan penetapan tenaga kerja, perusahaan mencari tenaga kerja profesional, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serikat kerja, dan melalui balai pelatihan kerja. Nah, ada beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi yang mengacu pada poin sumber rekrutmen sumber daya manusia. Sumber-sumber di sini lebih terkhusus dari yang awal. Yang awal tadi kita berbicara tentang media, yang selanjutnya di poin D ini kita berbicara tentang sumber rekrutmen. Nah, dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa yang mungkin sama dengan poin C. Terus kita masuk ke ada dua sumber rekrutmen, yaitu rekrutmen internal dan eksternal. Pada rekrutmen internal kita bisa mengelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama promosi, yang kedua transfer, yang ketiga penarikan kembali atau bisa disebut rehire. Sumber internal merupakan sumber rekrutmen yang berasal dari internal organisasi melalui promosi karyawan yang sudah bekerja, transfer dari orang dari satu bagian ke bagian yang lainnya, ataupun penarikan kembali karyawan yang pernah bekerja di organisasi atau perusahaan tersebut. 3 poin ini menunjukkan bahwa sumber rekrutmen itu berasal dari dalam organisasi, tidak ada campur paut atau sangkut pautnya dari luar organisasi. Nah, kita bicara tentang yang kedua yaitu eksternal. Eksternal sendiri bisa dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan. Yang saya sebutkan tadi itu adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini bisa dikelompokkan menjadi sekolah menengah umum atau SMU, atau biasanya juga SMK. Itu banyak sekali yang sudah menerapkan sistem sekolah jurusan. Jadi mereka menjadi fokus ke satu jurusan yang itu bisa langsung dialokasikan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian di bidang tersebut. Dan yang kedua adalah sekolah kejuruan. Poin yang selanjutnya atau poin 2, akademi dan universitas. Yang ketiga, pesaing dalam pasar tenaga kerja. Yang keempat, mantan karyawan. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam,
kewirausahaan. Baik, jadi itu tadi 2 poin, yaitu media rekrutmen atau salah satu media untuk merekrut karyawan. Di poin C pada sumber daya manusia, dan juga di poin D yaitu sumber rekrutmen sumber daya manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sulistiawati, NIM 11 akan mempresentasikan poin kelima yang berjudul Kendala-kendala dalam proses perekrutan sumber daya manusia. Proses perekrutan bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana. Banyak hambatan yang ditemui dalam kegiatan tersebut. Kendala-kendala dalam proses perekrutan antara lain: yang pertama, karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi akan menentukan desain dan pelaksanaan sistem rekrutmen dalam organisasi. Karakteristik organisasi tercermin dari nilai, norma, budaya perusahaan, filosofi organisasi, visi misi organisasi, serta tujuan dan strategi organisasi. Yang kedua adalah tujuan organisasi. Tujuan sebuah organisasi adalah untuk mencapai penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berbagai kebijakan organisasi dapat menjadi hambatan dalam implementasi perekrutan. Namun, hendaknya manajemen dan karyawan berusaha menyelaraskan tujuan dan kebijakan organisasi yang berbeda-beda tersebut untuk menjadikannya sebagai kelebihan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, kondisi lingkungan eksternal organisasi. Kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi nasib sebuah organisasi secara keseluruhan, karena sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, biaya rekrutmen organisasi. Biaya yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen bisa dibilang besar, yang mungkin tidak tersedia dalam anggaran organisasi. Masalah biaya dapat menjadi kendala tersendiri bagi organisasi yang ingin memperbarui tenaga kerja karena tuntunan pekerjaan. Yang kelima, kompensasi. Kebijakan kompensasi organisasi biasanya menetapkan batasan upah atau gaji yang berbeda pada berbagai pekerjaan. Besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat pelamar untuk menjadi karyawan pada sebuah organisasi. Yang keenam, kebiasaan rekrutmen. Kebiasaan rekrutmen pada masa lain yang dianggap sudah baku dan dilakukan berulang-ulang akan mampu meningkatkan keahlian seorang perekrut dalam menilai calon karyawan, sehingga proses perekrutan dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh, pasar tenaga kerja. Pada saat menarik tenaga kerja, manajemen harus memperhatikan keadaan pasar tenaga kerja. Dengan memahami kondisi pasar tenaga kerja akan membantu manajemen untuk menaksir penawaran tenaga kerja yang tersedia untuk diterima sebagai karyawan. Yang kedelapan, persyaratan-persyaratan jabatan. Semakin banyak persyaratan yang dimiliki pelamar, maka pelamar akan menjadi sedikit. Sebaliknya, jika jumlah persyaratannya sedikit, maka pelamarnya akan semakin banyak. Kemudian yang kesembilan, metode pelaksanaan perekrutan. Semakin terbuka perekrutan, maka pelamarnya akan semakin banyak. Sebaliknya, apabila perekrutan semakin tertutup, maka pelamarnya juga semakin sedikit. Yang ke-10, solidaritas perusahaan. Solidaritas perusahaan dapat diartikan sebagai besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Jika solidaritas perusahaan besar, maka pelamar akan semakin banyak. Sebaliknya, jika solidaritas perusahaan rendah, maka pelamarnya akan semakin sedikit. Kendala-kendala dalam proses rekrutmen yang lain adalah: yang pertama, faktor-faktor organisasional, yaitu terdiri dari kebijakan promosi dari dalam dan kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Kemudian yang kedua, rencana sumber daya manusia. Rencana ini memberi petunjuk tentang lowongan yang sifatnya diisi dari dalam
dan lowongan yang akan diisi melalui rekrutmen dari luar. Kemudian yang ketiga, kebiasaan pencari tenaga kerja. Segi negatif dari kebiasaan yang merupakan kendala dalam proses rekrutmen adalah kecenderungan berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif kuat bagi perusahaan. Kemudian yang keempat, kondisi eksternal, yaitu yang pertama tingkat pengangguran, yang kedua kedudukan organisasi tenaga kerja, yang ketiga proyeksi angkatan kerja pada umumnya, yang keempat peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Kemudian yang kelima, tuntutan tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.